Persoalan itu karena manusia nggak mau disalahkan dan mencari alasan. Itu jadi disitulah yang kemudian Bapak Ibu diuji oleh Allah, kita diuji oleh Allah dengan hal ini. Tolong disimak ya, persoalan, saya ulangi, persoalan. Ini kaidah, jadi kaidah itu nggak bisa dikaji dalil, tafsir, selesai, kesimpulan. Nah, itu harus dirinci. Nah, pengalaman saya dulu kalau beli gulai ikan cak, siapa? Dekotoun. Dulu kan ada gulai kepala ikan. Cak Agus terus. Nah, ini Cak Agus sendiri. Itu awal-awal saya kan suka ikan-ikan laut kan ini. Ya, kelataan itu orang jenenge gulai kepala ikan sih karena kakinya tenan. Nah, itu enaknya makan itu ketika perinci lah. Jangan makan nikmat banget, perinci, bukan daging. Oh, daging kan langsung. Ini perinci, sililit gitu. Itu nikmatnya luar biasa. Nah, kaidah itu begitu, kaidah kehidupan itu. Kaidah kehidupan itu begitu. Sehingga betul-betul terasa persoalan. Coba ketika masalah. Masalah itu kan jelas muncul karena ada sebuah kesalahan. Gitu? Nah, kesalahan ini dilakukan. Nah, ini yang satu kan nggak terima, belum tentu langsung legowo menerima kesalahan. Ditanyakanlah, diklarifikasikanlah. Cuma klarifikasi dalam bahasa emosi itu kan bisa beda, rasanya kan beda. Akhirnya merasa dihakimi dan seterusnya. Intinya di situ. Nah, problem-problem kehidupan itu di sini, Pak. Problem kehidupan itu di sini, adanya sebuah kesalahan yang kemudian tidak bisa diterima oleh satu pihak, dilempar kepada pihak yang salah. Ya pihak yang salah gak gelem ngakoni, cari pembenaran. Makanya di dalam surat Al-Qiyamah ini disebutkan, ini kaidahnya apa? Balil insanu ala nafsi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya. Artinya apa? Satu, manusia itu ngerti sing dilakoni ki mang salah apa keliru, iku ngerti manusia, ngerti. Tahu orang itu. Seperti koruptor itu tahu kalau dia salah itu tahu. Cuma enak gitu. Dan menguntungkan itu aja sebenarnya. Makanya kemarin waktu kita ngaji daurah di Malang, subhanallah, saya nggak ngerti sama sekali kalau di situ ada orang parlemen datang. Sehingga di pejabat tersinggung loh. Jadi Pak ini pejabatnya kan, jadi buding. Jadi buding. Astagfirullah. Ini alasan gimana? Karena enak menikmati dan ada keuntungan, itu aja. Salah itu ngerti dia salah. Makanya kalau orang-orang itu sukses hasil dari kecurangan, sukses dari menipu, tanda tangan palsu, kemudian dia bangga, mestinya dia juga senang orang-orang yang punya sifat yang sama. Loh gimana? Sekarang kalau orang suka bohong, punya teman kerja itu enaknya pembohong apa orang jujur? Pembohong. Gitu loh. Dia kalau punya teman pembohong, itu sak frekuensi jadi saya. Kan bahasanya frekuensi. Nyambung napas ini. Jadi join isok saling membohongi orang lain. Nah, mestinya orang seperti, makanya kita katakan ayat ini nggak bisa dipolitisi, Pak. Ayat itu nggak bisa diakal-akal, nggak bisa. Ya, Allah membuat syariat itu sedemikian rupa dengan ilmunya yang maha tinggi, bukan ilmu kita. Dengan ilmunya yang maha tinggi, lalu kemudian orang tidak melaksanakan, lalu mencari dalil pembenaran. Betul apa tidak? Mencari dalil untuk jadikan alasan supaya dia yang salah itu nggak disalah-salahkan. Begitu intinya itu. Kan di rumah itu kan terjadi konflik hidup. Nah, ketika kami angkat tema ini, ya, ketika orang bangga
dengan hasil kerja yang tidak jujur. Ya, mestinya kan benci dengan orang kejujuran. Gimana? Mestinya dia itu tidak orang jujur itu benci. Kenapa? Kejujuran itu membawa kehancuran bagi dirinya. Gak untung, gak apa-apa. Gara-gara dia dusta, curang, menipu, bohong, korupsi, akhirnya dia menjadi orang kaya. Berarti kekayaan itu bisa diperoleh dengan ketidakjujuran. Nah, itu kalau menjadi konsep hidup itu luar biasa. Sehingga nanti dikumpulkan istri dan anaknya, mantunya, diajari tentang itu. Jadi kamu harus ngerti, supaya hidup ini sukses, supaya hidup ini berhasil, maka tinggalkan kejujuran. Gitu. Pegawainya juga diajari gitu. Sehingga nanti kalau pas pegawainya nyolong, nah itu pas mas dengan saya gitu. Ternyata kan tidak. Ternyata kan tidak. Ketika pegawainya mencuri di rumahnya, dihakimi sama dia. Aku kurang apa sama kamu? Dalam malingi itu sih di rumah kan gitu. Itu coba kita sampaikan, kita limparkan ke mereka itu. Itu seperti dikasih tabur abu panas di wajahnya itu. Bagaimana itu dianggap benar dan itu wajar. Maka inilah disebutkan oleh Allah, balil insanu ala nafsihi basira. Orang akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Jadi itu ada dua pengertian tuh. Ada dua pengertian. Pengertian pertama, manusia itu disebut basiroh. Basiroh itu ngerti betul dengan jelas gitu loh. Ngerti betul dengan jelas. Basiroh itu pengetahuan dengan jelas, terang, gamblang. Nggak ada keraguan, nggak ada kebimbangan sedikit pun. Jelas masalahnya itu. Itu manusia. Ya. Nah, yang kemudian di situ manusia mencari alasan. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, balil insanu ala nafsi basira itu menjadi saksi atasnya. Itu saat dihisab. Dan nanti kita masuk di dalam pembahasan yang terakhir nanti. Manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Saat hisab. Saat hisab. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengemukakan apa? Sehingga pada saat sekarang orang bisa dengan beberapa alasan-alasan, dalih-dalih untuk membenarkan dia, boleh saja. Tapi alasan-alasan udzur-udzur itu tidak berlaku saat hisab di hadapan Allah. Nah, ini. Nah, oleh karena itu pelajaran hari ini yang bisa kita petik, apa kesimpulannya, Bu? Pertama, al-insan adatun ma yabhatu an akhta'il akharin au al-istighlal bi uyubil khalq. Ya. Di antara kebiasaan buruk manusia. Di antara kebiasaan buruk manusia adalah ma yabhatu an akhta'il akharin au al istighlal bi uyubil khalq. Biasa mencari-cari kesalahan orang lain. Atau al-istighlal disibukkan bi uyubil khalqi dengan aib-aib makhluk, aib-aib manusia. Itu salah satu kebiasaan dari kebanyakan manusia. Tuh, manusia itu biasa nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari kekurangan, sibuk dengan aib-aib orang lain. Nek krungu berita eleke wong niku sewenang bahas nih. Kalau dengar kesalahan orang salah itu dibahas itu seneng banget kita itu. Gak peduli di alam nyata maupun di alam gaib. Ini berita maksudnya itu. Di sosmed gitu. Yang podo-podo ya podo gak ngerti ya podo maca berita nih.
Ini kepethuk niku iso digathukno hasil berita yang dia baca. Ya Allah, boleh. Padahal di dalam surat 49 dalam Al-Qur'an Allah melarang. Di dalam Al-Qur'an Allah melarang. Surat 49 ayat 12. Ya, surat 49 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, di ayat ini jelas ada 3 larangan secara beruntun disampaikan oleh Allah. 3 larangan ini adalah sebuah kesalahan yang satu dengan yang lain itu terkait. Satu dengan yang lain itu terkait. Pertama larangannya apa? Pertama larangannya adalah prasangka. Prasangka ini merupakan amalan hati. Amalan hati, hasil dari mendengar dan menyimak. Itu prasangka, hasil mendengar dan menyimak. Melihat yang kemudian tanpa tabayun ditafsirkan sendiri, dikira-kira sendiri. Itu dzon namanya. Ya, maka bedanya dengan curiga. Dengan prasangka. Kalau curiga itu adanya peristiwa yang sudah terjadi, kemudian ada kekhawatiran terjadi lagi. Contoh pencurian. Sudah sering terjadi pencurian di masjid. Kotak amal diangkut, dipulut. Itu duit dipulut balik. Oke, astagfirullah. Kreativitasnya Indonesia itu luar biasa. Lah kemarin di Masjid Al-Amin itu semampir itu pas Jumatan, Pak. Orang lagi sholat Jumat. Kotak infak di pinggir jalan itu, di pintu depan itu dilebokno karungan itu, dilebokno karungan diangkut. Orang lagi sholat Jumat, bayangin. Masya Allah, ya duitnya pas oleh akeh. Urung dijupuk karo pengurusi. Subhanallah, gitu. Mohon perhatikan ya. Jadi kalau banyak peristiwa terjadi lalu kemudian kita berjaga-jaga terus ada orang yang seliwar-seliwar kita curiga, nah itu tidak masalah. Namanya waspada gitu. Jangan-jangan gitu. Tapi kan bukan menuduh, ini masih curiga, hati-hati gitu. Akhirnya mewaspadai, dijaga, diawasi. Kok melihat gelagatnya ini mencurigakan. Nah, itu karena adanya sebuah peristiwa sebelumnya. Namun demikian tidak boleh sembarangan kita main curiga langsung diterapkan hukum.
Ya, lihat orang tolak ini kayaknya maling ini, nggak taunya Gojek, nyari alamat, gitu. Hati-hati. Itu yang namanya dzon, Bu. Ya, dzon itu hasil menduga, diperkirakan, dibayangkan, ditafsirkan sendiri. Seperti tetangga kita suaminya jarang pulang, akhirnya ditafsir, jangan-jangan nikah lagi di tempat lain, jangan-jangan ini cerai, jangan ini hasil karya-karya dablek kenakalan pola pikir kita ini. Itu dilarang, dan pekerjaan ini bisa ngerembet kepada siapapun. Bahkan Nabi mengatakan tidak ada yang selamat dari 3 kemungkinan. Tidak ada yang selamat, kata Nabi. Yang pertama dzon. Dzon itu kan hasil melihat, kalau disimpulkan, atau hasil mendengar. Itu akhirnya nyari-nyari. Ya, dia mendengar berita kalau tetangganya itu jarang pulang. Ngono iku tafsir dhewe. Entah pakai tafsir Al-Qurtubi atau tafsir apa dia. Wah, ini jangan terus jangan. Ini dzon namanya. Dan itu banyak kena penyakit begini karena pekerjaan hati, Pak. Itu yang pertama, jarang yang selamat, kata Nabi. Yang kedua apa? Yang kedua tatoyur, tiaroh. Itu jarang yang selamat. Tiaroh, menyandarkan kesialan kepada makhluk. Nah, termasuk jenengan walaupun guyon ndak boleh. Rombongan bisa mogok. Iki gara-gara awakmu melok. Itu kamu gak melok mah gak tau mogok. Ya awakmu melok iki metu mogok. Urung adus yo. Ini walaupun guyon ndak boleh karena ini mengandung kalimat kesyirikan. Menyandarkan sial itu kepada makhluk nggak boleh. Ya, nah ini tatoyur itu banyak sekali ya jenisnya. Kemudian yang ketiga hasad. Yang ketiga apa? Ini jarang yang selamat, kata Nabi. Jarang yang selamat. Dari salah satu 3 kemungkinan dzon, kemudian apa? Tatoyur, kemudian hasad. Nah, ini yang pertama dilarang oleh Allah. Yang kedua yang dilarang oleh Allah adalah tajassus. Tajassus itu nyari kesalahan. Nyari berita yang kurang baik. Nah, ini halus, ini halus. Kalau biasanya kita itu kan kadang-kadang nyari informasi melalui pertanyaan keadaan kan gitu. Nah, seperti ibu-ibu habis pengajian ngitung duit infak. Ini panitia pengajian. Setelah itu nyeblek koncone. Mbak, kok nggak pernah kelihatan ibu ini ya sekarang, udah lama ya. Nah, dia nanya itu sebenarnya sudah dengar isu, gitu loh. Sudah dengar isu untuk memastikan berita dari sumber yang lain. Ngaten, kok nggak pernah lihat ya? Udah lama nggak kelihatan, ya. Nah, supaya dapat jawaban, dikuatkan pertanyaannya. Terus rodok kangen nih, soalnya akrab begitu. Ini berarti yang mendengar tahu, oh ini dia ini kuat hubungannya. Akhirnya jawab, ya, lo gak denger tak? Nah itu yang ditunggu itu. Itu yang ditunggu. Lo gak denger tak? Lo opo? Nah, mulai dibuka di sana pembicaraan. Sebenarnya yang bertanya tadi sudah tahu. Awas, hal seperti ini halus banget. Halus banget. Jarang yang selamat kayak begini. Walaupun kita sudah ngaji. Lah saya beberapa kali dikabarkan menikah itulah heboh tuh kok ibu-ibu tuh itu. Ibu-ibu pengajian. Gara-gara pakai baju batik jadi masalah. Kok sekarang beberapa kali ngaji batik terus. Lah terus kan lapo sampai. Astagfirullah. Ini kalau sing kreatif.
Diwoco ngoten niki, ya Allah. Terus apa lagi habis ini? Ya, ini kayaknya jadi ulama li tafsir gagal ya. Dadi ini koyok ngene iki wong iki. Melok ke pengajian ya kesangkut ning kene iki dadi melok ngaji sunnah. Bahasa yang dipakai lah itu yang kurang baik. Tajasus, hati-hati nggih. Tajasus, cari salah. Melalui pertanyaan tadi itu nyari kabarnya gimana? Si fulan kok jarang ketemu, intinya nyari berita itu. Kalau niatnya tajasus maka jelas pertanyaan ini haram. Tidak boleh. Jelas ya? Bon. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wala yaktab ba'dukum ba'dun, menggunjing. Jadi dosa disini sudah jelas dilarang itu. Jauhi dzon. Jangan cari-cari kesalahan dan jangan apa itu? Menggunjing yang satu dengan yang lain. Jadi kan perhatikan, Pak. 3 perbuatan dosa ini itu yang satu dengan yang lain saling terkait. Pertama prasangka. Kalau prasangka itu enggak dikendalikan, maka menghasilkan tajasus. Nyari-nyari berita itu jelas sudah. Nyari-nyari informasi jelas itu sudah. Kalau yang punya masalah jauh berarti pencariannya melalui pertanyaan-pertanyaan di grup atau berita. Ya, chatting-chattingan itu. Kalau tetangga dekat berarti gordene untuk siap-siap jebol. Karena setiap tetangganya pulang, gorden mesti ngintip. Karena untuk memastikan dapat jawaban. Ini ngeri perbuatan ini dan ini haram. Perbuatan haram pun itu poin pertama yang perlu kita amati dan perlu kita waspadai. Perlu kita waspadai. Dan ini sibuk dengan kesalahan orang lain merupakan bagian dari sebab tidak terkabulnya doa. Sebagaimana dikatakan Ibrahim bin Adham, yusghiluhu an uyubin nas. Engkau sibuk dengan apa? Kesalahan-kesalahan orang lain. Engkau sibuk mencari-cari kelemahan orang lain. Ini bagian dari dosa yang menyebabkan tertolaknya doa. Nih. Bon, ini persoalan pertama. Jadi kebanyakan manusia punya kebiasaan yang tidak baik. Apa kebiasaannya? Mencari-cari, disibukkan dengan kesalahan atau aib-aib orang lain. Padahal Al-Quran sudah jelas melarang. Hadis-hadis Nabi juga melarang. Bon, yang kedua. Adatul bashar al-kathiru minhum yabtaghuna i'dharan liyaruddu ahkamus syariah. Ya. Yang kedua adalah kebiasaan dari kebanyakan manusia. Kebiasaan dari kebanyakan manusia adalah mencari-cari alasan. Mencari-cari alasan untuk menolak hukum syariat. Untuk menolak syariat. Menolak perintah-perintah Allah. Nih, dicari alasan-alasan. Ini kena kita, Pak. Berapa sering kita beralasan tidak bisa ibadah ini, ibadah itu, bantu ini, bantu itu. Alasan yang dicari apa? Alasan. Bersembunyi di balik
alasan. Tolong diingat-ingat nih. Orang-orang yang tidak minat melakukan suatu amal, orang yang tidak tertarik melakukan satu amal, ketika ditawari untuk beramal amalan tersebut, pasti mencari alasan. Pasti mencari alasan. Masya Allah, ini banyak sekali nih pelakunya, banyak sekali. Dan ini kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan orang munafik, akhlaknya orang-orang Yahudi. Artinya apa? Ini berarti bagian dari tabiat jahiliyah. Ini merupakan bagian dari apa? Tabiat jahiliyah. Peristiwa-peristiwa besar, pengingkaran, penolakan dakwah para rasul, itu semuanya nyari alasan. Lalu dibantah oleh Allah melalui wahyu yang Allah sampaikan kepada para nabi itu. Mendustakan nabi. Pada hakikatnya mereka itu nggak mendustakan. Mereka tahu kalau nabi itu baik orangnya. Mereka sadar dan yakin betul nabi itu orangnya yang sangat baik. Sebelumnya mereka juluki Al-Amin itu gak main-main, Pak. Dijuluki Al-Amin dan diberikan kepercayaan penuh untuk menitipkan sesuatu yang urusan-urusan besar itu kepada Nabi dan tahu persis mereka. Namun syariat yang dibawa Nabi itu merugikan mereka dalam urusan dunianya. Seperti keyakinan disuruh menyembah Allah, cari alasan-alasan. Mari kita simak alasan-alasan yang dipakai oleh orang-orang kafir untuk menolak syariat. Termasuk kita nanti ya, coba kita lihat nanti. Pertama kita buka surat 6 ayat 33. Bismillah. Ya, surat 6 ayat berapa tadi? 3. Allah berfirman di sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunak. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, ini ujungnya ayat. Jadi pada hakikatnya mereka itu nggak mendustakan dirimu. Mereka ngerti, mereka kenal kamu bahwa kamu tuh orang baik. Syariat yang kamu bawa itu nggak cocok bagi mereka. Walakinna dzolimina bi ayatillahi yajhadun. Ini. Ya. Makanya ini sedikit kritis juga loh ya. Sedikit kritik. Dan ayo kita jadi evaluasi. Karena ini nanti masuk menyangkut masalah fikih dan pemahaman tentang safar. Tentang apa? Safar. Perhatikan. Banyak teman-teman kita ketika dijak ngunjungi orang sakit agak jauh. Ini gak ada mahromnya. Tapi rekreasi mahrom selalu hadir. Walaupun gaib keadaannya. Itu satu. Yang kedua, ketika acara tersebut orang selalu ini kan belum bermalam satu hari. Oke, kalau itu jadikan hukum berarti mutlak semua yang lain. Termasuk sholat nggak boleh dikosor. Karena Anda belum menghukumi safar. Sangat dipaham ini? Nah begitu sholat di sana, loh kok jenengan kosor? Kan kita safar. Loh ngono. Waya sholat safar, waya rekreasi. Iki yo opo.
pun terserah, monggo digoreng. Nek gak ngono ya dibothok. Nek mboten ngoten dipecel. Terjadi? Terjadi. Ndolek napa? Alasan. Nek safar mboten kosor kan belum 1 hari Ustaz. Dalilnya kan harus bermalam, tapi sholatnya lho terus ya apa iki? Sampeyan iki ya apa statusnya? Kotor akhirnya. Iku aku sing bingung. Makanya saya tanya, sholatnya gimana? Kan kita safar. Jare gak safar, nek safar baru sekian. Nek ikan sholat, nek sholat kosor gitu ya. Oh ya, baru tahu ini fikihnya begitu. Pun, monggo dipun goreng masing-masing. Monggo digoreng. Nanti gorengannya juga macam-macam, pakai pasir atau pakai minyak atau pakai mentega. Monggo. Dibotok nggih macam-macam, pakai bumbu rujak napa pakai parutan kelopong nggih beda-beda mangke. Hasil yang dikaryakan oleh karya-karya seni kita ini. Masya Allah. Ini contoh Pak. Ini zaman kita, di zaman dulu macam-macam bentuknya. Macam-macam bentuknya. Cari semua yang menolak syariat itu pasti bersembunyi di balik alasan. Pasti nih. Ya, yang mau poligami, yang nolak poligami dolek dalil. Ya apa caranya kuat dalil ini? Inggu kena kayak kepuk-kepukan. Ya. Yang suami punya dalil, yang istri juga punya dalil. Monggo dipun goreng. Ya Allah. Ya intinya kan gampang namanya, sanggup enggak gitu loh. Itu dalil pertama. Dalil kedua surat 6 ayat 25. Ayat berapa? 25. Wa minhum man yastami'u ilaika wa ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Ngambil dalilnya terakhir ini untuk bisa menolak semua ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi. Mereka mencari alibi Quran yang kamu baca itu hanya kisah-kisah orang terdahulu. Itu dongeng orang-orang terdahulu. Dan ini alasan untuk mengingkari kebenaran. Dan yang ketiga, surat 51 ayat 52. Surat 51 ayat 52. Surat Nabawi. Ad-Dariyah. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.
Itu alasannya supaya apa? Supaya punya alasan boleh tidak menerima. Supaya penolakannya itu tidak dianggap salah. Ngaten. Nah sekarang di ngoten dakwah-dakwah sunnah ini kan waduh dikebiri semua banyak pihak, Pak. Dakwah sunnah ini. Nah supaya bisa menolak dalilnya, pahamnya yang dijelaskan. Madhab wahabinya yang diserang. Dalile wong wahabi. Dalile wong wahabi. Dalile wong salafi. Persoalannya itu loh. Ini soal dalil dipakai wahabi, salafi, NU, Muhammadiyah, Persdi dan yang lain-lain. Pertanyaannya itu sumbernya dari mana gitu loh. Saged dipahami niki? Jenengan jangan terjebak dengan ucapan ini. Kita harus fokusnya sumber pengambilan ilmu ini dari mana? Apa ada wahabi nyetak hati sendiri? Apa ada salafi mencetak ayat sendiri? Dan apa dipahami dengan pemahaman hawa nafsunya? Coba dicek itu. Yang selama ini kita dituduh ini Masya Allah. Sampai ulama yang disebut ulama ahli hadis itu menjelaskan kita dalil pakai wahabi loh. Wahabi. Dalil itu ada nggak ayatnya itu membicarakan tentang masalah jenggot, masalah cingkrang, macam-macam. Kapan hari saya utak-utak orang. Ustadz saya, Pak, itu sudah dibahas, pernah sudah dibahas sudah. Jenengan percaya nggih monggo jalankan. Nggak percaya itu urusan panjenengan. Itu sudah pernah dibahas dengan ahlinya. Dan beliau dalam pendalilan kalah gitu. Beberapa tahun yang lalu itu. Ini dibahas lagi. Sekarang gini, aku takon sampean pisan tanya sekali aja. Setelah ini wis gak usah dibahas lagi. Kalau ada tanah yang lagi sengketa, ya tanah yang lagi sengketa, enake digawe apa ora? Hah? Jenengan berani menghai apa ndak? Tanah yang lagi sengketa. Sekarang pakaian celana ini yang disengketakan itu yang di atas mata kaki atau yang menutup mata kaki? Sing dibahas itu yang mana? Yang menutup. Lah, kainku wis ana ndukure dadi gak masalah. Sing dibahas iku celanamu. Kalau itu dibicarakan, itu dipersoalkan loh ya. Kalau itu dipersoalkan, berarti yang dipersoalkan itu yang menutup mata kaki itu yang disengketakan oleh hadis itu. Yang dibahas dalam hadis itu. Adapun di atas mata kaki yang penting gak nutup walaupun tidak terlalu tinggi. Sing penting tuh gak nutup, itu masalahnya. Jadi yang jadi soal siapa? Yang menutup. Lah, celanaku alhamdulillah wis gak nutup. Wis gak nutup. Berarti celanaku selamat di dalam sengketa ini. Gitu. Lalu ini dibicarakan, lu kok sing celanaku sing dibahas? Itu ungkit unek. Itu pertama. Yang kedua, iki sikil-sikilku dhewe. Tak celonoi model apa terserah aku. Soalnya aku sing duwe sikil. Lah sampean gak gelem ya urusan sampean ya sikil sampean dhewe. Aku nek gak gampang-gampangan ngoten lho. Wis gak usah ngotot-ngotot sampean yakin ya amalkan ya gak yakin. Gak nek dibahas ku tak bahas kepisan. Soalnya sing disengketakan itu kain yang nutup. Keliru kalau sing dibahas kemudian kain yang cingkang, keliru. Manutan jenggot bos, wis ngene, napi jenggot enggak? Napi jenggot enggak? Iya, ya sudah selesai itu. Lah aku niru, walaupun aku kapatek ganteng nih. Aku niru, karena Nabi ku jenggotan. Wis iku ae wis kan, tuwa-tuwa. Macam das. Nabi jenggot enggak? Dan hadis berkaitan dengan itu sahih apa enggak? Ya udah itu aja sudah. Nggak usah muluk-muluk ngawde podo si podo-podo nih. Apalagi yo mek podo didike. Halo? Iya. Wonten dopat wis ndawaki wonten masa ngaji di Prapen. Ustaz, ini namanya fikih ibadah itu perbedaan pendapat pun. Saya tanya, Pak, pertanyaan jenengan ini berkualitas loh, sangat berkualitas. Oh nggih, syukron Ustaz. Syukron. Nggih. Saya cuma nanya aja, Bapak punya referensi kitab fikih tentang apa? Apa Ustaz? Punya kitab fikih apa? Belum punya, besok takon mana loh.
Ojo takon mana sampe. Ini ngisi-ngisi balian. Mang tak puji karena tamunya jangan berkualitas. Begitu jenengan saya tanya nggak punya kitab fikih, lah ngerti perbedaan khilaf ulamnya, sampean maca opo? Lah jenengan taunya dari mana? Anu denger-denger, alah Pak Wis, iki jenenge zaman dahulu iku koncone Upin Ipin. Ketawa orang-orang. Aja muri-muri lho, ndak Ustaz, matur suwun. Ya sudah, ganti saya yang bilang sukron. Jadi kadang-kadang bahasa kita itu kenapa ya kurang pas gitu loh. Ya, apalagi kalau udah masuk fikih itu luas banget Pak, luas banget. Sangat amat luas. Makanya kita nggak boleh saklek dalam masalah fikih, sangat amat luas, sangat amat luas. Bun, itu dalil yang keberapa tadi? Dalil yang keempat. Ini kita tunjukkan supaya sangat banyak dalil-dalil dipakai orang mencari alasan untuk menolak syariat itu. Ya, surat 31 ayat 21. Surat 31 ayat 21. Iya. Surat apa jenenge? Luqman. Ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala? Nah, ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 170, sejalan dengan itu. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Sejalan dengan. Ya ini jadikan alasan. Karena kami setia dengan nenek moyang. Karena kami menghormati dan memuliakan orang-orang terdahulu. Wah ini alasan yang dipakai. Pun itu persoalan berikutnya. Yang terakhir kita buka surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim ayat 7. Surat 66. Surat 66 ayat 7. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawm innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Hai orang-orang kafir, jangan kamu mengemukakan utur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang kafir, jangan kamu apa? Mengemukakan udur-udur, memukakan alasan-alasan hari ini. Apa? Alasan udah gak kepake hari ini. Alasanmu hari ini udah gak kepake. Ya, gak dibutuhkan lagi orang. Makanya alasan-alasan itu adalah penyesalan nanti kelak di sisi yang mana kita selama ini di dalam setiap mau melakukan ketaatan apapun, ketika kita nggak bisa, nggak mampu, nggak mau, itu selalu menyelamatkan diri di balik alasan. Tuh nih, Bun, itu pelajaran yang kedua. Yang ketiga, al-insan syahidun ala nafsih. Manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri dari kiamat kelak. Manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri pada hari kiamat kelak.
Jadi pada saat manusia diadili, dihisab oleh Allah, itu nanti ada beberapa saksi pada hari kiamat. Salah satunya siapa? Dirinya sendiri. Nanti akan kita bahas rinciannya. Kita buka dulu para saksi pada hari hisab. Saat dihisab, siapa yang menjadi saksi? Pertama adalah nafsi, pada dirinya sendiri. Kita akan menjadi saksi atas semua perbuatan kita. Bahkan kulit-kulit kita pun bersaksi nanti. Tangan kita, kaki kita itu bersaksi atas tingkah laku. Ya, atas tingkah laku. Dan mulut-mulut kita pada hari itu ditutup oleh Allah. Karena ini kalau ditutup mesti ngomongnya gak benar. Kalau mbak sampean niku becok niku kados fardu ain. Jadi kepingin selamat niku jalan satu-satunya cuma satu, napa? Becok. Insyaallah. Lawat dhewe lawat bukan orang lain. Bukan orang lain. Salah satunya jalan untuk menuju keselamatan adalah becok. Nipu pasangannya, nipu orang, Masya Allah. Al-insan syahidun ala nafsi. Perhatikan, kita akan menjadi saksi atas diri-diri kita. Lah dengan adanya materi inilah para sahabat tidak ada yang bersikap seperti ini. Jujur mereka, walaupun mereka tinggal sendirian. Nah kita itu kalau nonton HP, nonton ijen ambek wong kumpul wong aja siji sing ditonton. Sing disetel apa gitu ya. Dulu saya sering kalau bertamu ke jamaah niku nggak ngetok dulu, diem dulu. Oh ternyata ana jamaah kesusun ini doang dutan lekoh nang jaga. Ada gak sih ngoten? Ada. Begitu kita betul assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung berupa sesudes loh. Berupa murtan. Aku dulu kapan oleh berupa ngomong. Mari dangdutan kok jadi Masjidil Haram. Tadi barusannya suara haram, ternyata berubah langsung panjang Masjidil Haram. Oh, gini orang-orang itu. Ada lagi ibu-ibu melayu gopo kabeh sampai sifat kuping apa sifat apa. Gara-gara cengok-cengok sama tetangganya di teresnya itu nggak pakai jilbab. Kau apa kuape, untung gak nabrak uleg-uleg. Sifat kuping melayu. Wis mboten napa-napa pun kadung aku menimben niku ya wis pakai helm lah masih kae. Helm tengok-tengok cangkruan ambek kontong-kontong ngono. Wong jilbab iku wajib kok dibalen-baleni wajib. Mangkane mengamalkan sesuatu jangan dengan emosional. Jangan dengan emosi. Semangatnya ustadz, semangatnya teman-teman, jangan. Yakini, dalemi, renungkan. Sehingga ketika putuskan aku jilbab tuh jawabannya enak gitu loh. Pas gitu. Begitu ketemu teman, kamu sekarang jilbaban. Iya bojoku melok ngaji soalnya loh. Loh ada yang begitu, ada. Jangan dikira nggak ada. Nah bojoku melok ngaji, aku tungguan jilbaban. Nanti bangannya rame sampai bojoku saya jilbaban. Nah, gitu. Ini bukan ibadah dia pakai jilbab itu. Dia bukan pakai jilbab. Begitu juga bapak-bapak berubah pakaian. Kamu kok jadi apa saya? Wah bojoku ruami ae. Aku ini gak jenggoten risih aku. Bojoku njaluk jenggoten, timbangan aku gak tiwawu. Tak ingat jadi ya risih aku. Mbok bojoku melok ngaji ngendi. Itu ada Pak, ada yang begitu, jangan kira nggak ada. Hari Jumat lalu itu Masya Allah, saya habis pengajian di Pondok Mutiara langsung ke PP Legi. Di lampu merah, nih alun-alun itu, di depan saya itu mak-mak. Anjani dasari mak-mak ya. Jalan itu sempit. Sela-sela mobil yang sedang berhenti nunggu lampu merah nih. Lah ini kepingin terobos ke depan sana. Dan itu sempit gak emot katanya. Nah itu terhalang oleh spionnya.
Akhirnya spion mobil ditekui. Spion mobil ditekui lewat deh. Aduh anjir, ini aku gak wani ya. Aku sing ngono iso dipisui karo sing sopir. Nah itu ditekui Pak. Lek. Lho, ya apa enak wong iki? Ambek musuh wanteng karo mung dosa ngono kuwi. Mari ngoten supir dibuka kunci apa? Jendelanya ambek guyu kekel ya apa mak main. Musuh wong situ nyangel. Saya di belakang itu ketawa tak. Ono maneh mak main. Bon sampai mana tadi? Iya. Nah ini bapak-bapak sing lakon apa ya gak dipisu-pisu karo supire. Malah supirnya guyu kekel ambek betul ambek kode-kode ngene iki wis. Mun sing sabar Pak ngunang guyu. Ya, kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan bahwa seseorang akan menjadi saksi. Masya Allah, kita siapkan semua yang kita lakukan, yang kita lihat, yang kita bicarakan, yang kita perbuat, itu nanti disaksikan. Pertama kita yang menyaksikan. Pertama kita buka surat 24 ayat 24. Surat 24 ayat 24. Surat An-Nur. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya Bu, surat 24 ayat 24. Wis tak baleni ping 3 iki. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Masya Allah. Allah berfirman. Ya, Allah berfirman, pada hari lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka itu tashhadu alaihim, menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Nih, atas apa yang mereka ucapkan, lisan kita yang menjadi saksi nanti. Dan lisan tidak mungkin bohong pada aku mengatakan demikian, aku mengatakan demikian. Sekarang ini bahasa itu bisa diplontir-plontir sedemikian rupa. Bisa diotak-atik sedemikian rupa. Bisa dirubah sedemikian rupa. Kalau bahasa beritanya itu disebut digoreng itu. Masalah itu bisa diolah Pak. Oleh pikiran-pikiran yang bedik itu tadi. Cari konten-konten, cari gambar-gambar untuk menjatuhkan orang lain. Sudah, lakukan, jalankan, kamu akan disaksikan oleh Allah. Lisan kita ini menjadi saksi. Makanya kenapa ulama-ulama gak ada yang berani macam-macam. Haram. Karena itu amanah. Kalau kemudian itu dilarang, kita hukumi boleh, umat tetap tersesat ini Pak. Umat tetap tersesat. Walaupun ada ulama. Lah inilah yang kemudian disebutkan oleh dalam sebuah hadis. Nanti satu saat Allah akan ratakan semua siksaan itu. Lalu ada seorang bertanya, ya Rasulullah, bukankah di situ masih ada orang yang soleh? Bukankah di situ ada orang yang soleh? Maka kalau katakan semua akan disiksa oleh Allah dan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya. Nah, itu salah satu diantaranya orang-orang soleh yang diem, tidak menyampaikan kebenaran. Nah itu kalau sampai demikian itu lebih berat lagi nanti. Berat Pak. Nah, ini amanah. Agama itu amanah. Gak boleh dipalingkan. Makanya salah satu sifat para nabi adalah sifat amanah. Haram dibenci nanti kita. Dibenci oleh orang. Gak semuanya disenangi. Nabi Muhammad itu ya dibenci, dicaci maki. Ya. Bon, perhatikan ini yang pertama. Masya Allah.
Ya. Yang kedua surat 36. Surat 36 ayat 65. Surat 36 ayat 65. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Iya, monggo. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ini yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya surat 41 ayat 19 sampai ayat 22. Iya, surat 19 sampai ayat 22. Langsung terjemahan itu. Dan lihatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kemudian kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, inilah ayat-ayat yang menunjukkan tentang sebuah persaksian. Nanti akan kita lanjutkan lebih lanjut insya Allah, ya, tentang bagaimana hisab itu dilaksanakan. Jadi saat manusia sedang dihisab oleh Allah akan menjadi saksi-saksinya. Pertama, kita akan bahas tentang persaksian ini. Di antara saksi-saksi pada hari kiamat kelak, yang pertama adalah dirinya sendiri. Yang pertama sudah dibahas. Yang kedua, yang akan menjadi saksi nanti adalah para malaikat. Yang akan menjadi saksi kelak adalah siapa? Para malaikat Allah. Yang kedua, yang ketiga adalah al-anbiya. Para nabi. Makanya kenapa dalam ibadah kita jangan nambah-nambahi, jangan ngurang-ngurangi. Kenapa? Nabi nanti bersaksi soalnya. Apa yang kita dapat dari Nabi itu yang kita amalkan. Yang nggak dapat jangan. Yang sudah jelas doa dari Nabi itu yang dibaca. Jangan ditambahi, jangan Kenapa? Itu sudah sempurna yang datang dari Nabi. Yakin dengan itu. Sebab kalau ada yang keliru, sedikit saja Nabi keliru, pasti turun ayat. Itu harus kita yakin dengan itu. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Walaupun secara dhahir kelihatannya bagus. Ada teman baca surat An-Nas ketika akan sholat itu. Jadi sebelum takbir dia baca surat An-Nas. Saya tanya, kok saya membaca surat An-Nas? Iya, karena satu, ini berlindung dari bisikan-bisikan. Karena di dalam surat An-Nas itu ada doa wamin syarri apa? Berlindung pada Allah dari was-was dan bisikan-bisikan. Oh gitu. Kok nggak baca ayat kursi saja kamu lebih, setan lebih takut lagi. Ya. Apalagi kalau dibacakan Al-Baqarah sempurna, kabur setan. Enggak dalilin apa? Baca Quran kan kapan saja boleh. Nah, Nabi baca enggak sebelum sholat, gitu loh. Karena ditentukan setiap asal sholat mesti baca surat An-Nas. Loh kenapa kok enggak Al-Falaq sekalian, Al-Ikhlas sekalian, atau ayatul
Kursi lebih dahsyat Al-Baqarah. Udah buyar semua sak salate sudah. Ini jenenge logika akal-akalan, Pak. Jangan, sudah jangan. Apa yang dari Nabi itu sudah sempurna. Nabi keliru, ayat pasti turun. Itu konsep itu bagi kita. Dan kita berpegang dengan dalil laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Makanya tolong nanti teman-teman seperti merawat jenazah. Terus berikutnya bagaimana? Sudah jangan diadakan yang enggak. Sampaikan kepada kaum muslim ketika berpesan di kuburan itu, ya, saudara kita ini mudah-mudahan jadi orang soleh. Kalau beliau ini soleh 24 jam banjir doa. Kan dituduh wong mati kok digelundung notok kan gitu. Gitu, gak diwacana Al-Fatihah, gak diwacana Al-Ikhlas, langsung junjung diuncalno, gak diuncalno toto kena-kena kok ya. Itu bahasanya kudu gelundung no, bahasanya nopo. Sampaikan. Ini untuk menjawab, jangan dibantah, jangan. Sampaikan ayatnya bahwa saudara kita ini secara dohir dia soleh, dia ahli ibadah, dia taklim, dia puasa, dia sholat 5 waktu. Mudah-mudahan termasuk golongan orang yang. Nah ini kalau beliau ini soleh, maka 24 jam banjir doa. Tunjukkan buktinya. Apa? Buktinya adalah orang yang membaca tahiyat itu kan setiap waktu ada orang sholat, Pak. Sekarang kita nggak sholat, tapi yakin di tempat lain ada orang pasti sudah. Apalagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu orang sholat gak pernah berhenti itu, gitu. Nah, di setiap sholat itu pasti baca Assalamu alaina wa ala ibadillahis, pasti baca doa itu. Pasti orang sholat pasti baca doa itu. Artinya apa? Semoga keselamatan Allah limpahkan kepadaku dan kepada orang-orang yang soleh. Ini doa ini lebih dahsyatnya apa? Hanya dibaca oleh orang-orang yang ibadah. Karena doa ini dibaca ketika sholat. Gak mungkin sama meneng-meneng tengok-tengok at-tahiyatul, gak mungkin. Gimana? Sampai pernah gak? Tengok-tengok di depan terus at-tahiyatul. Doa ini hanya dibaca oleh orang-orang yang, dan itu insya Allah soleh. Doa itu khusus orang soleh, khusus, enggak yang enggak soleh enggak dapat. Bayangin, ada enggak yang lebih istimewa dari itu? Yang pertama, 24 jam banjir doa, enggak usah khawatir. Walaupun kita lagi makan gorengan, lagi tidur, bahkan lagi ngapunten BAB, dia mendapat kucuran doa dari orang 24 jam. Nah ini kan kabar gembira bagi mereka. Dan menjawab syubhatnya tadi. Yang kedua, yang mendoakan hamba Allah yang soleh bukan cuma kita. Allah pemikul ars 8 macam banyaknya itu. Malaikat pemikul ars. Malaikat pemikul ars. Itu mendoakan mereka. Dengar, yang doakan bukan main-main. Malaikat pemikul ars. Dan malaikat-malaikat yang mengelilingi ars. Jumlahnya wallahualam berapa miliar mereka. Dan yang doakan bukan orang soleh. Malaikat yang sudah jelas-jelas soleh. Kalau manusia kadang-kadang soleh dohiri, durung mesti batinnya ya soleh. Nah gitu. Ini malaikat yang doain. Maka tunjukkan pada mereka. Supaya kalimat itu reda. Tuduhan digelundung notok, kati apa-apa, no koyok kucing, koyok ngubur. Supaya gak ada lagi bahasa itu karena di rumah ini orang enak gitu loh. Nah kadang-kadang akhirnya dengan bahasa ini kita mengada-adakan acara ben gak dibicarakan orang. Jangan. Jelas ya? Yang tidak dicontohkan oleh Nabi jangan didekati sudah. Karena Nabi nanti bersaksi. Nabi bersaksi, itu nanti akan masuk di dalam persaksian berikutnya. Jadi yang pertama diri kita, yang kedua nanti para nabi akan, para malaikat, yang kedua para nabi. Yang ketiga para nabi. Nanti akan kita tunjukkan ayat-ayatnya. Sholat kita dicocokkan dengan Nabi. Lihat oleh Nabi, cocok enggak ini, benar enggak? Nabi yang menilai nanti. Yang terakhir adalah bumi yang kita injak. Bumi yang kita injak.
itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nah ini bumi yang kita injak ini akan menjadi saksi. Di mana kita berbuat taat atau maksiat itu di atas punggungnya bumi, dan dia menyaksikan semua yang kita lakukan. Pun itu dari para saksi pada hari kiamat. Poin berikutnya yang terakhir, yang keempat ini, pelajaran yang kita bisa petik. Ini kan pelajaran yang ketiga ini, gitu? Tentang para saksi ini pelajaran yang ketiga, bahwa seseorang akan dihisab oleh Allah dan orang akan menjadi saksi atas. Nah, yang terakhir adalah apa saja yang akan dihisab oleh Allah. Apa saja yang akan dihisab oleh Allah itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, sampai di sini Ibu kajian kita pada pagi ini, kurang lebih mohon maaf. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.